Halo pemirsa Metro TV Lampung, kembali saya Nana Hasan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Untuk membahas tajuk dan berita apa saja yang publish dan juga hits di 3 platform Lampung Pos lainnya. Saat ini sudah bersama saya Abdul Ghaffur, Kadip Digital Lampung Pos. Tapi sebelum kita masuk untuk membahas tajuk kali ini, terlebih dahulu kita akan menyaksikan video editorial berikut ini. Memangkas birokrasi. Reformasi birokrasi yang digaungkan Presiden Joko Widodo pelan tapi pasti mulai kelihatan hasilnya. Reformasi yang berfokus utama pada kemudahan layanan publik sekaligus mempercepat implementasi kebijakan dan program itu pun mulai dirasakan dampaknya, termasuk upaya mempermudah masuknya investasi. Rantai birokrasi sudah lebih pendek daripada sebelumnya, meskipun harus pula diakui di beberapa titik belum banyak berubah. Panjangnya rantai birokrasi di negeri ini selama ini membuat kinerja pemerintah bergerak sangat lamban. Saking lambannya, banyak yang menyebut birokrasi siput. Ada banyak meja yang mesti dilalui untuk mengurus izin. Satu urusan perizinan bahkan butuh waktu berbulan-bulan, kadang setahun. Setiap berkas harus melalui meja eselon 4 dan 3. Setiap paraf bernilai tinggi. Jika tak pakai pelicin, berkas berjalan lambat. Pengusaha harus kesana kemari hingga tak sedikit yang frustasi. Berbeda sekali dengan Singapura. Untuk membuat suatu perusahaan, investor hanya butuh 1 jam guna merampungkan perizinan. Tidak mengherankan jika investor berebut masuk ke Singapura. Tapi di Indonesia, investor dibuat ribet. Jangankan untuk mendirikan perusahaan besar, untuk membuka warung kecil saja, izinnya berderet. Setahun sudah periode kedua Presiden Joko Widodo berjalan. Selama itu pula, sudah berkali-kali kepala negara mengingatkan agar birokrasi dipangkas. Ada yang bergegas memperbaiki, tapi tak sedikit pula yang membandel. Sebagian yang membandel ini masih memegang prinsip kuno. Kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Mentalitas seperti itu tak boleh hidup di era serba cepat dan serba efisien ini. Apalagi Republik ini menghadapi kondisi serba sulit karena dihantam pandemi COVID-19. Segera akhiri prinsip jika bisa dipersulit, mengapa dipermudah itu? Birokrasi harus disederhanakan, terutama yang terkait dengan bidang perizinan, bidang pelayanan publik, dan investasi. Presiden menginginkan birokrasi melayani, bukan dilayani. Sudah semestinya pemerintahan di level manapun, dari pusat, provinsi, kabupaten, kota, hingga desa atau kelurahan bisa bekerja dalam struktur yang sederhana agar bisa berjalan semakin lincah. Kebijakan Presiden agar birokrasi disederhanakan dengan cara memangkas struktur eselon dari 5 tingkat menjadi 2 tingkat saja harus cepat dirampungkan. Pemangkasan pejabat eselon 3 dan 4 yang totalnya berjumlah 426.718 orang bukan perkara mudah, tapi harus dirampungkan secara segera. Pemangkasan birokrasi ialah keniscayaan jika konsisten melaksanakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN. Di dalamnya, eselonisasi birokrasi sudah tidak dipergunakan lagi. Birokrasi ASN hanya dikelompokkan menjadi 3 jabatan. Kelompok pertama jabatan administrasi, kedua jabatan fungsional, dan ketiga jabatan pimpinan tinggi. Penghapusan eselon 3 dan 4 diharapkan memperpendek rentang kendali. Meja-meja birokrasi perizinan diharapkan semakin sedikit, waktu yang dibutuhkan pun kian pendek. Dengan demikian, tercipta efektivitas dan efisiensi dalam pengambilan keputusan. Pemangkasan birokrasi mestinya dilakukan dalam koridor meningkatkan fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Fungsi ASN itu hanya bisa dijalankan oleh birokrasi ramping yang bergerak cepat, bukan birokrasi gemuk yang lamban seperti siput. Publik menanti kerja cepat para pembantu presiden dan kepala daerah. Jangan lagi ada banyak meja, pangkas struktur yang tidak perlu.
Jangan menunggu pengusaha lari, birokrasi baru dibenahi. Dengan adanya penyederhanaan birokrasi ini, investor akan semakin mudah berinvestasi. Sebab mereka tak lagi dihambat, bahkan merasa puas karena dilayani oleh mesin birokrasi yang kian cepat dan cekatan dalam mengambil keputusan. Selain itu, birokrasi yang ramping akan menghemat anggaran dan tidak membebani keuangan negara. Kita butuh itu. Segera. Oke Bang Ago, ini membahas tentang memangkas birokrasi. Seperti apa Lampung Pos menyoroti hal ini? Iya, kita melihat kebijakan pemerintah di tahun 2021 ini salah satunya adalah kebijakan Presiden Joko Widodo untuk segera mengakselerasi penyederhanaan birokrasi di seluruh Indonesia. Ya, di mana ke depan nantinya itu level tingkatan jabatan itu hanya ada 2, ya. Pejabat eselon 1 dan pejabat eselon 2. Sementara pejabat eselon 3 dan pejabat eselon 4 itu nanti akan dialihkan menjadi pejabat fungsional. Nah, kita pengen bahwa kebijakan yang sebenarnya bagus, sebenarnya baik ini, itu segera direalisasikan. Cepat direspon oleh seluruh pemerintah daerah termasuk di Provinsi Lampung. Oke, memang seperti apa birokrasi yang saat ini Bang Ago? Ya, sudah menjadi rahasia umum ya, bahwa birokrasi di Indonesia itu sudah terkenal sangat rumit sekali, sangat berbelit sekali, ya kan? Bahkan muncul jargon, kalau bisa lama, kenapa harus dipercepat? Ya. Kalau bisa disulit, kenapa harus dipermudah? Nah, praktik-praktik seperti inilah yang itu sepertinya disadari betul oleh Presiden Joko Widodo. Sehingga ketika dilantik, salah satu target atau program kerja Presiden adalah memangkas birokrasi. Tujuannya apa? Dengan birokrasi yang organisasi yang lebih ramping, lebih sederhana, lebih simpel, maka proses pengambilan keputusan itu akan menjadi jauh lebih cepat. Nah, apabila proses pengambilan keputusan menjadi jauh lebih cepat, maka pelayanan masyarakat, pelayanan terhadap publik diharapkan itu juga akan menjadi semakin optimal. Nah, hingga saat ini dengan pelayanan yang masih bisa dibilang birokrasi di Indonesia itu lambat seperti siput. Nah, itu dampaknya yang paling terasa atau terparah sekali itu apa Bang Ago sebenarnya? Jelas adalah dari sisi ekonomi, ya, dari sisi investasi, ya. Bandingkan dengan Singapura. Di sana apabila ada orang ingin mengurus izin usaha, pengusaha ingin memasukkan investasi modalnya ke Singapura, hanya butuh 1 jam, ya, tuntas dari awal sampai akhir, dari A sampai Z. Lantas bagaimana dengan Indonesia? Ya? Bagaimana dengan Indonesia? Tahan dulu jawabannya Bang Ago. Ini sangat menarik sekali. Kita akan kembali sesaat lagi. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana. Kami akan melanjutkan pembahasan tajuk Lampung Pos kali ini sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.